Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat ya teman-teman. Di cuaca hujan seperti ini, sepertinya kita lebih enak bikin cemilan ya teman-teman ya, daripada masakan. Tetap masak, tapi kali ini saya bikin satu cemilan khas Kalimantan, yaitu lempeng pisang. Dan di sini sudah saya persiapkan bahan utamanya adalah pisang talas ya teman-teman ya. Yang setahu saya pisang talas ini adalah pisang Kalimantan. Nah, untuk di daerah lain kalau nggak salah pisang mas apa ya, kalau nggak salah loh ya. Nah, kita pakai pisang talas ini, satu sisir saya pakai yang agak besar dan dipotong-potong seperti ini. Kemudian untuk bahan pelengkap lainnya saya menggunakan tepung terigu, kemudian tepung beras, santan, vanili, kemudian susu. Di sini juga ada telur ayam dan di sini ada mentega cair, kemudian garam dan gula. Nah, sekarang setelah kita potong-potong seperti ini, kita akan timbang pertepungannya ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan membuat dua macam lempeng, yaitu lempeng yang biasa sama yang crispy ya teman-teman ya. Nanti akan saya videokan untuk yang crispy-nya tambahannya apa. Jadi untuk adonan dasarnya ini kita akan menggunakan 250 gram tepung terigu ya teman-teman ya. Kita pakai 250 gram. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk tepung berasnya kita memakai sekitar 150 gram ya teman-teman. Nah, kita campurkan ke dalam pisang dan tepung terigu. Kemudian kita akan tambahkan air ya teman-teman ya. Saya ambil dulu airnya. Kemudian kita akan menambahkan gula ya teman-teman. Saya di sini akan menambahkan 10 sendok makan penuh gula pasir. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk sementara kita pakai 10 dulu. Kemudian kita akan tambahkan garam sekitar setengah sendok teh. Dan kita akan tambahkan air. Kita aduk sampai merata ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk bikin lempeng ini sebenarnya ada dua versi adonan. Yang satu menggunakan kelapa muda dan yang satu menggunakan santan. Nah, saya di sini menggunakan santan ya teman-teman ya. Karena saya tadi kesiangan ke pasar, jadi kelapa mudanya yang kelapa muda parut udah habis teman-teman. Jadi saya pakai santan aja ya. Kemudian untuk penambahan susu ini optional ya teman-teman ya. Ini saya biasa buat seperti ini agar adonan itu lembut ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita akan menambahkan santan dan susu biar lebih gurih ya teman-teman ya, untuk penambahan si susu itu tadi. Ini susunya kurang lebih sekitar 125 ml karena saya sudah memakainya sekitar 125 ml waktu itu untuk bikin sesuatu teman-teman, saya lupa bikin apa. Nah, kita tambahkan susu ya teman-teman, 125 ml. Nah, untuk santan ini agar gurih ya teman-teman ya. Gurih dan kalau kata orang Banjar itu rasanya sintal teman-teman. Ini bisa diganti dengan menggunakan kelapa parut tapi yang muda ya teman-teman ya.
Kemudian di sini kita tambahkan margarin bubuk ya teman-teman. Saya pakai merek yang biasa, Blue Band. Ini 2 sendok makan penuh kita cairkan ya teman-teman. Ini pasti enak banget nih, sintal, gurih, dan lembut ya teman-teman ya, manis juga. Kita campurkan. Sebenarnya teman-teman kalau sudah sampai di sini nih nggak perlu lagi pakai telur. Jadi telur ini adalah penambah nanti pada saat kita bikin yang crispy. Nah teman-teman, kelihatan ya adonannya ini sudah mulai tercampur rata. Kemudian saya rasa ini agak terlalu keenceran. Nanti kita akan tambahkan sedikit tepung terigu ya teman-teman ya, sekitar 50 gram. Kita coba dulu agar tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Di sini boleh dites rasa ya teman-teman ya, agar pada saat nanti mateng kita sudah tahu rasanya itu apakah kemanisan atau kurang garam. Saya akan tes rasa. Sepertinya kurang gula teman-teman, saya akan menambahkannya ya. Kita sisihkan dulu. Saya akan menimbang tepung. Saya akan menambahkannya tepung terigu sebanyak, di sini sisa 110 gram ya teman-teman ya. Saya akan menambahkan 50 gram saja dulu. Saya ambil wadah dulu. Saya akan menambahkannya tepung 50 gram ya teman-teman ya. Nah udah mulai mengental seperti ini, udah cukup ya teman-teman ya, agar pada saat si lempeng tadi dibalik itu tidak pecah. Dan untuk pisangnya ini teman-teman, jika teman-teman ingin potongannya yang lebih kecil boleh ya teman-teman ya. Jadi opsional aja untuk pisangnya, atau mungkin dihancur cuman kasar boleh juga. Nah udah ya teman-teman ya, ini udah cukup. Jika teman-teman ingin adonan yang lebih kental boleh ya teman-teman, cuman biasanya dia matangnya agak lama. Kemudian kita akan tambahkan vanili legend, vanili kapal layar, biar wangi ya teman-teman ya. Kita aduk kembali. Kemudian kita tambahkan gula pasir ya, karena kurang manis. Jadi saya akan tambahkan gula pasir 2 sendok makan penuh dulu. Takutnya kemanisan ya teman, nanti jadi diabetes, karena teman-teman udah manis kok. Udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut memasaknya. Yuk teman-teman ikutin saya. Oke teman-teman, kita lanjut memasak ya. Di sini saya sudah menyiapkan penggorengan dan saya sudah olesin dengan menggunakan mentega ya teman-teman ya. Nah, agar penggorengan ini bagus, tidak belepotan, kita akan ukur dulu si adonannya ke mangkok ini. Saya pakai dua centong nasi ini ya teman-teman ya. Nah di sini boleh ditambahkan adonan tepungnya saja. Kalau takut kebanyakan si pisangnya, kita panaskan dulu. Kita tunggu sampai penggorengannya panas, baru kita tuangkan adonan ini ke dalam penggorengan. Sudah panas ya teman-teman, sudah saya tes, dan kita akan masukkan adonannya. Sambil kita rata-ratakan ya teman-teman, agar adonan tercetak bulat sempurna. Kita tunggu sampai satu bagian mulai kecoklatan ya teman-teman ya. Di sini boleh mengecilkan api ataupun tidak. Kalau takut gosong, kecilkan aja ya teman-teman. Dan kita akan tutup. Teman-teman, sembari kita menunggu
lempengnya mateng, kita akan bikin adonan yang crispy-nya ya teman-teman. Jadi untuk adonan lempeng crispy, kita akan menggunakan adonan yang ini juga, hanya saja ditambahkan telur. Kita tambahkan 1 butir telur ayam. Kita aduk dulu sampai tercampur seperti ini ya teman-teman, antara kuning dan putihnya. Kemudian kita tambahkan adonan lempengnya. Saya di sini akan menambahkan 2 kali ya teman-teman ya. Maksudnya 2 kali penggorengan, berarti 4 sendok nasi ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan adonan tepungnya saja dan kita aduk. Kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 1 butir telur ini bisa untuk 2 kali penggorengan ya teman-teman ya. Kita cek lempengnya ya teman-teman. Nah, udah mulai matang di salah satu sisinya. Kita sudah boleh membaliknya ya teman-teman ya. Kita balik perlahan. Semoga tidak rusak ya teman-teman. Seperti ini. Wow, enak banget ini teman-teman, dimakan pada saat hujan bersama wedang. Kita cek ya teman-teman. Nah, sepertinya udah matang nih. Nah, hancur ya teman-teman ya. Jadi seharusnya untuk mengangkatnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sisihkan dulu ya lempeng yang basah ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan minyak goreng sedikit lebih banyak untuk membuat si lempeng crispy ini. Jadi kita akan melakukan 2 kali penggorengan teman-teman, karena khawatir kalau 1 penggorengan itu tidak matang. Yang penggorengan pertama itu untuk membentuk si crispy-crispy-nya itu tadi, pinggirannya yang renyah-renyah itu tadi. Kemudian penggorengan yang kedua untuk mematangkan si adonan lempeng crispy-nya. Kita coba ya teman-teman. Ini saya panasin dulu, baru kita masukin adonannya separoh, karena kita tadi bikinnya untuk 2 kali tuang adonan ya. Kita tes ya teman-teman, apakah sudah panas. Nah, jadi untuk bikin si lempeng crispy ini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini agar tercipta di pinggir-pinggirannya itu crispy. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita akan menggunakan api sedang ya teman-teman ya. Untuk api besarnya nanti di penggorengan yang kedua. Jika sudah kecoklatan seperti ini, kita akan bantu siram-siram ya teman-teman ya di bagian tengahnya. Kemudian kita langsung balik. Nah, tuh crispy ya teman-teman ya pinggirnya nih. Kemudian agak sedikit ditekan agar matang sempurna. Sambil kita goyang-goyangkan agar pinggirannya tengahnya matang. Jadi pada saat penggorengan yang kedua itu hanya digoreng sreng di dalam minyak panas yang panas banget dengan api yang agak besar ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kita tiriskan dulu dan kita akan menggoreng adonan yang kedua. Kita panaskan kembali ya teman-teman agar crispy-nya tercipta. Nah teman-teman, untuk penggorengan yang kedua ini kita akan membutuhkan lebih banyak minyak agar lempeng crispy di penggorengan pertama ini kan agak besar ya. Nah, agar itu tenggelam sempurna ke dalam minyak dan menjadikan dia crispy. Kemudian untuk minyaknya ini kita panaskan sampai benar-benar panas ya teman-teman. Jadi sekali sreng kita balik, kemudian kita angkat. Nah, itu terbentuklah menjadi pinggiran lempeng yang crispy teman-teman. Oke teman-teman, minyaknya udah panas ya, dan kita akan menggoreng
penggorengan yang pertama. Nah, seperti ini teman-teman, kita tenggelamkan. Kita tunggu sampai agak kecoklatan ya teman-teman. Jadi pada saat penggorengan pertama jangan terlalu coklat, nanti takutnya gosong ya teman-teman ya. Kemudian kita balik. Nah, sambil kita goyang-goyangkan seperti ini, dan kita angkat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah masakan dari saya, olahan dari saya, yaitu lempeng original dan lempeng crispy serta wedang teh rempah. Nah teman-teman, untuk video hari ini cukup sampai di lempeng ori dan crispy aja ya teman-teman. Untuk video wedangnya teman-teman boleh tonton video saya besok. Nah jangan lupa tonton videonya sampai habis ya teman-teman untuk mengikuti tutorial lengkap dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa pula pesan dari saya. Masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.